Ya, ini tuh saya udah jalanin single SPA ya. Yang berjalan tadi saya udah jelaskan di port 9000. Nah, ini ada dua application ya, lebih tepatnya dua framework JavaScript gitu. Aplikasi framework JavaScript yaitu React gitu. Jadi di sini ada React 1 sama React 2. Ini saya nggak akan demokan install dari awal ya, karena installnya terlalu lama. Jadi saya akan coba jelaskan aja dari codingannya. Jadi gini, tadi kan saya udah jelaskan kita perlu project utama ya, dimana di presentasi tadi ada kan ini project utama ya kan. Project utama ini ya single SPA ini kita sebutnya seringkali disebut root config ya, walaupun ada yang bikin base application. Nah, saya sebut aja root config. Ini cara bikinnya kan pakai perintah ini yang pertama ini. Nah, kalau udah jadi bentuknya nanti kayak gini ya projectnya, root config ini. Ini teman-teman nggak usah bingung sama folder-folder ini. Ini beberapa project yang berbeda-beda ya, gitu. Anggap aja ini project JavaScript yang beda-beda gitu. Kita fokus ke root config dulu. Nah, nanti kalau udah dijalanin perintah yang tadi ini ya kan, itu hasilnya project root config kayak gini, isinya filenya kayak gini. Yang perlu diperhatikan itu cuman index.js sama ini micro frontend layout.html. Nah, kalau misalnya ini dijalanin perintah yang kedua yang buat ngebikin application-nya ini, nanti kan disuruh milih itu project framework apa yang mau kita pakai. Ya pilih aja React kan gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini, kurang lebih kayak gini, kayak mirip kayak project React biasa, cuman ada perbedaan sedikit gitu, kayak gini. Lebih tepatnya kayak gini sih. Nah, kayak gini. Oke, nah ini tuh sebenarnya dua framework JavaScript yang berbeda ya. Maksudnya gini, dua project framework JavaScript yang berbeda. Buktinya ada di terminalnya nih, di terminal. Jadi yang pertama ini saya ngejalanin yarn start di ini project root config ya, dia ada di port 9000. Selanjutnya ya, terminal kedua ini ada di project React ya kan. Saya ngejalanin perintah ini ya, yarn start standalone, dia berjalan di port 8080. Kalau kita buka sebenarnya bisa aja ya. Wait. Ini kan 8080. Nah, muncul nih jalan. Tapi stylingnya memang beda ya. Nanti saya jelasin nanti. Nah, selanjutnya ini ada project yang ketiga ya. Ada di React 2. Saya ngejalanin perintah ini sama seperti sebelumnya, tapi portnya beda, 8081 gitu. Nah, sebagai bukti ini saya coba buka React 2 ya. React 2, kemudian ini kan awalnya React 2 tulisannya, kita ganti jadi Angga Keren misalnya. Nah, ini nanti di sini akan berubah Angga Keren gitu. Nah, kemudian setupnya, saya mau ngajarin setupnya dulu. Nah, jadi kita untuk setup kita perlu pergi ke root config, project root config, terus kita buka ini. Jadi dua file ini dibuka, ECS sama micro frontend layout. Yang pertama kita yang pertama awal-awal ketika kita belum konfigurasi itu tulisan kodenya kayak gini ya, cuma ada root config. Nah, kemudian ketika kita udah ubah, maksudnya saya udah ubah, saya register dua aplikasi framework JavaScript ini, React 1 sama React 2, itu jadinya kayak gini. Jangan sampai salah, ini bukan JavaScript ya, bukan kode JavaScript ya, jangan nambahin koma di belakang sini, nanti pasti error gitu, karena ini JSON ini. Jadi di JSON itu kan properti paling terakhir kan nggak ada komanya di belakang. Nah,
Udah kan, nambahin ini, terus kemudian kita juga nambahin di sini application. Nah, udah kan. Nah, terus di sini kita register ya, 2 application. Nah, name-nya ini harus sama dengan yang di sini gitu. Name-nya ini sebenarnya bebas, cuman saya ngikutin yang udah ada aja gitu. Misalnya kayak di sini ya kan, ini yang root config ini misalnya, dia kan nulis nama organisasinya dulu atau perusahaannya dulu, terus kemudian nama projectnya ya, saya ngikutin aja gitu. Nah, terus ini dapat dari mana nih ya kan. Untuk mendapatkan ini URL-nya ini atau lokasi JavaScript-nya ini, file JavaScript-nya ini, itu ada 2 cara gitu. Tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu dulu bahwa ini untuk React ya, kayak gini bentukannya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk Vue Angular mungkin beda lagi gitu. Nah, coba kita ke 8080 ya, localhost 8080. Ini application yang pertama atau project React yang pertama. Kita refresh coba sambil buka tab network. Nah, di sini ada lokasinya. Lokasinya ini sama persis dengan yang ada di sini, application yang pertama. Itu cara pertama untuk kita tahu lokasi dari JavaScript React kita gitu. Cara kedua adalah kayak gini. Kita kill dulu deh application yang pertama ini, yang 8080 ini kita kill dulu micro front end-nya. Kemudian kita coba yarn start. Tadi kan kita ngejalanin yang namanya yarn start standalone. Sekarang kita ngejalanin namanya yarn start gitu. Ini agak sedikit berbeda. Jadi kalau kita refresh bentukannya kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat lokasi file JavaScript kita. Tetapi ini tuh sebenarnya kenapa kok kayak gini tampilannya? Ini kalau nggak salah ini tuh sebenarnya yarn start ini fungsinya kalau misalnya kita udah build terus kita mau taruh di production. Nah, kalau yang mode standalone itu untuk yang mode development. Nah, tapi setidaknya teman-teman udah tahu lokasi file JavaScript-nya, lihatnya dari mana, ada 2 cara. Nah, sekarang kita kill lagi yarn start-nya, kita balikin ke yarn start alone. Oke. Selanjutnya yang mau saya bahas itu adalah ini coba refresh dulu ya kan, close ya kan, ini refresh juga ya, udah aman. Yang localhost 9000 ini kalau ada error atau apa, refresh aja dulu ya, coba refresh dulu, biasanya bisa. Nah, selanjutnya saya mau ngebahas soal stylingnya. Ini stylingnya ini kalau teman-teman perhatikan ya, kalau kita buka di localhost 8080 nggak ada styling, 8081 juga nggak ada, yang ini juga nggak ada styling. Stylingnya ini dapat dari root config-nya ini. Jadi dapat dari project root config-nya atau project utamanya. Terus kita buka di index.js. Ini ada kode HTML-nya ya, dari mulai head, body dan sebagainya. Nah, di sinilah saya ngasih CDN, CSS framework. Ini bisa aja apa aja ya, bisa Bootstrap dan yang lainnya, tetapi saya sukanya Tailwind. Jadi Tailwind ini kan biasanya kita install di React-nya, tetapi saya iseng-iseng nyoba di sini ya gitu. Nah, ternyata bisa gitu. Nah, pada saat saya menggunakan ini ternyata CDN Tailwind ini bisa dipakai di sini juga gitu. Nah, saya udah pernah coba install Tailwind ya, Tailwind di React-nya ini, tapi ternyata nggak jalan gitu. Bersamaan dengan ini saya pakainya gitu. Saya belum pernah coba install Tailwind-nya di dalam sini sih gitu, tanpa ada ini gitu. Silahkan teman-teman coba aja ya untuk PR ya. Tapi yang jelas ini kalau untuk styling ini ngaruh ya. Saya mau ngasih tahu kalau kita styling di root config-nya itu tuh pengaruh ya. Jadi lebih baik stylingnya itu di masing-masing project aja mungkin ya. Gitu, harus hati-hati. Nah, mengenai kode yang lain ini bawaan dari single SVA-nya gitu. Nah, selanjutnya yang mau saya kasih tahu, kan di presentasi tadi kan kita ngebikin project React-nya pakai single SVA kan gitu. Nah, saya udah coba install Vue ya kan, pakai perintah itu, tetapi udah berhasil, tapi pas dimasukin ke sini itu error. Localhost 9000-nya error.
saya belum nemu cara memperbaikinya. Nah, kalau Angular malah nggak bisa sama sekali ya pakai ini, pakai apa namanya perintah ini. Nah, gimana dengan existing project? Ini kan yang jadi fokus utama kita ya. Existing project atau old project lama yang udah jadi, misalnya pakai Angular, mau diubah ke React atau mau dikasih fitur-fitur tertentu yang pakai React gitu. Nah, itu seperti presentasi saya yang di bawah sini ya. Nah, ini pakai ini, bisa pakai ini library ini. Kita cari aja di Google ya kan, ini ketemu. Tetapi masalahnya adalah saya itu udah coba tapi masih belum berhasil ya. Jujur sih masih belum berhasil ya. Ini apa namanya, ngikutin dokumentasinya ini. Kalau yang React ini saya juga bingung ya dengan dokumentasinya, jujur aja. Ini teman-teman mungkin ada yang paham ya maksudnya gimana. Jadi gini, kita itu disuruh install library ini, udah kan? Nah, terus kita tuh disuruh bikin file ini, tapi si dokumentasinya nggak ngasih tahu ini filenya ditaruh di mana gitu loh. Dia cuma ngasih tahu gini doang, ini harus ditaruh di entry file gitu ya kan. Kamu pakai ini library ini, kemudian create dan export bla 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 function kan dari aplikasi entry filemu, entry file aplikasimu gitu. Tapi entry file ini lokasinya di mana nggak dikasih tahu ya sama single SPA ya. Mungkin kita dituntut untuk memahami webpack yang mungkin ya lebih dalam gitu. Karena saya udah mulai putus asa ya, jujur aja ya. Vue nggak bisa, Angular nggak bisa, masih bingung gitu. Kemudian saya coba eksperimen yang lain gitu. Saya coba eksperimen, saya tuh di React 1 ini saya install React Router ya. Coba ya kalau pindah-pindah halaman kayak gimana. Nah, misalnya ini ada React Router sama link ke /about gitu. Ini kalau diklik ya mengarah ke halaman about. Ini routernya juga ganti ya kan. Yang punya React Router cuma ini, sedangkan project yang kedua React 2 ini dia nggak punya React Router. Nah, kemudian kalau teman-teman pengen lihat ya kodenya React Routernya kayak gimana, ini tuh kodenya itu kayak gini di root component ini. Nah, kayak gini, namanya kan React Router ya, bukan Next.js ya, jadi manual ya routingnya gitu. Nah, udah kan kayak gitu kan. Nah, akhirnya berhasil nih, nggak ada error kok. Nah, cuman gini teman-teman, ini ada hal yang perlu diperhatikan ya kalau mau routing ya. Misalnya ini saya saya matiin dulu ya, mungkin ya React 2 nya saya mau matiin. Ini kan saya punya project React 3 nih, saya mau pakai project React 3 nih. Ini ya React 3, kemudian ini 8082 gini. Save dulu aja, kemudian di ini di ininya juga diganti ya, yaitu React 3. Kemudian yang React 2 kita kill dulu, kita pergi ke React 3, kemudian yang stand alone gini kan. Oke, no issues found ya kan. Nah, kalau misalnya kita refresh, ini balik ke home dulu ya. Nah, ini sama, kurang lebih emang kodenya sama ya teman-teman. Jadi ini tuh sama-sama ada React Routernya gitu. Nah, masalahnya adalah gini, ini kan projectnya sama nih, React sama React 3 nih, ini juga nih React sama React 3, bedanya cuma portnya gitu. Pokoknya kodenya sama semua, React sama React 3. Emang sengaja saya samain untuk eksperimen gitu, eksperimen. Nah, kalau kita klik about atau pergi ke halaman about, dua-duanya berubah. Nah, kenapa ya? Karena dua-duanya emang punya halaman about. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman misalnya pengen ada routing di micro front end-nya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai path-nya itu sama, halamannya sama. Dua-duanya pasti berubah gitu. Kecuali teman-teman memang bermaksud untuk mengubah dua-duanya gitu. Misalnya ini header, ini footer, dua-duanya pengen diubah sesuai halaman ini ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya.
ini saya udah bikin micro front end-nya itu React 1 sama React 2 ya sekarang ya. Tadinya mungkin agak keren mungkin tulisannya di sini, tapi udah saya ganti jadi React 2, nggak jadi React 3 lagi. React 3 nya udah saya ubah jadi gini nanti bentuknya. Ini kayak gini bentuknya, 2 baris ini, kemudian ini kayak gini bentuknya gitu kan. Yang di sini jangan lupa portnya diubah lagi. Oke, nah sekarang ada project React 1 sama React 2 kan. Nah, coba kita perhatikan di micro front end layout gitu kan. Nah, di sini ya, ini kan kita perhatikan di sini kan ada route about ya. Ini saya mau jelaskan sedikit aja mengenai routingnya ya, routing. Misalnya di route about ada React 2 ya kan. Kemudian di route default ada React 1 gitu aja. Kita tes dulu. Nah, mana tadi? Nah, ini dia kayak gini kurang lebih tampilannya ya. Cuman ada React 1. Kenapa? Karena route defaultnya React 1 gitu. Jadi yang tampil React 1. Kalau kita mau bikin routing di single SPA atau di root config-nya ya kan, project utamanya, itu caranya kayak gini. Route path about ini artinya gini, kita kalau pergi ke about masuknya di React 2 kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa bikin link ya di sini ya. Coba ya. Pages home ya. Di sini kan linknya kan link React router ya. Coba kita ganti jadi linknya apa namanya? E-tag biasa ya. E-tag biasa ngarah ke about ya kan. About kayak gini. Nah, sedangkan di React 2 kita coba ganti lagi ya kan. Ganti lagi jadi ini bungkus ke dalam div aja, div. Kemudian di sini ada p-tag, kemudian di sini ada tulisan React 2. Kita samain aja kayak yang di sini. Copy ya kan. Di sini bukan slash about tapi home. Home slash doang berarti. Gini kan. Nah, ini hapus saja nggak pakai. Nah, terus kita kembali ke sini, refresh, jalan kan, home-nya kita klik, masuk ke home, about-nya kita klik, masuk ke about, jalannya aman. Oke, kayaknya itu aja yang mau saya sampaikan. Oke.